Episode 19, Cinta Masa Lalu yang Panas. Amanda, gumam Marco terkejut dengan kehadiran wanita masa lalu David. Marco, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu, seru Amanda mendekati asisten David itu. Untuk apa kamu kembali lagi? Tanya Marco datar. Ayolah jangan seperti ini. Apa kamu tidak mau menyambut kehadiranku? Jawab Amanda. Stella dan Leona hanya menatap diam. Marco merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Amanda. Setelah kepergiannya 10 tahun yang lalu, kenapa tiba-tiba dia datang begitu saja dan langsung menemui David? Sebenarnya apa yang kamu rencanakan, Amanda? Jangan sampai David melihatmu di ruangan ini. Sekarang ikut aku pergi, ucap Marco penuh penekanan. Amanda hanya tersenyum sinis. Dia merasa kalau David masih belum bisa melupakan dirinya dan pasti akan memaafkannya dengan mudah. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu dengan David. Jangan harap kamu bisa mengusirku dari sini. David pasti akan memberimu pelajaran kalau dia tahu kamu menyakitiku, jawab Amanda tertawa sinis. Marco mengepalkan kedua tangannya. Dia ingat masa lalu di mana dulu David selalu melindungi Amanda. Flashback on. David dan Amanda dulu adalah teman masa kecil. Mereka sangat dekat dan tak terpisahkan. Bahkan bersekolah di tempat yang sama sampai SMA. Marco juga berteman baik pada Amanda. Pria itu sebenarnya menaruh hati pada gadis itu, tapi dia lebih memilih mundur karena tahu kalau David juga menyukainya. Marco hanya bisa mengganggu Amanda kalau David tidak ada. Sebenarnya dia suka usil sama gadis itu hanya karena mencari perhatian. Tapi Amanda memang dari dulu tidak pernah menganggap Marco ada. Dia hanya sebagai figuran di belakang David. Hingga pada akhirnya David menyatakan perasaannya pada gadis itu. Ketika mereka awal mula masuk kelas ke-12, Amanda pun menerimanya dengan senang hati. Marco yang saat itu selalu menjahili Amanda pun kena tonjokan di wajahnya oleh David. Kamu jangan mengganggu Amanda lagi. Sekarang dia adalah kekasihku. Aku akan melindunginya dari siapapun yang menyakitinya, seru David pada Marco. Mulai saat itu Marco pun menjauhi Amanda demi persahabatannya pada David. Tapi setahun kemudian bencana itu terjadi. Ketika mereka baru saja melakukan ujian kelulusan. Tiba-tiba David sakit parah. Marco yang saat itu berada bersama David menjadi sangat kasihan terhadap sahabat sekaligus bosnya itu. Malam itu tubuh David merasakan tubuhnya panas dingin. Dia menggigil kedinginan, tapi tubuhnya terasa sangat panas. Dia selalu memanggil nama Amanda. Bahkan dengan mata terpejam, hanya nama wanita itu yang selalu dia panggil. Tapi Amanda tidak ada di saat David sangat membutuhkannya. Marco juga sangat bingung karena wanita itu tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Sudah menyuruh orang datang ke rumahnya, tetapi rumah orang tua Amanda telah kosong. Dan semenjak saat itu wanita itu menghilang bagai ditelan bumi. Flashback off. Marco sekarang sangat membenci wanita itu. Datang dengan sangat percaya, diri ingin masuk ke dalam kehidupan David lagi. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar, seru Marco. Tapi wanita itu tidak bergeming sama sekali. Apakah dia tidak merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan pada David? Stella masih diam tidak mau angkat bicara. Saat Marco akan menariknya tiba-tiba pintu ruang van terbuka. David, aku kembali, seru wanita itu yang melihat David berada di ambang pintu. David tercengang ketika melihat siapa yang ada di hadapannya itu. Wanita itu sudah banyak berubah, terlihat semakin cantik dan seksi. Maaf bos, aku sudah menyuruhnya keluar tapi dia tidak mau, ucap Marco merasa bersalah. Pergilah Marco. Biarkan dia di sini, ucap David dengan wajah datar. Tapi bos, David mengangkat tangannya mengisyaratkan Marco untuk tidak meneruskan ucapannya. Asisten David itu pun mengepalkan tangannya erat. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya dengan pasrah dia keluar bersama Liana. David, aku tahu kamu masih peduli padaku, seru Amanda mendekati David. Stella memalingkan wajahnya ketika pria itu menatapnya penuh arti. Ada urusan, apa kamu menemuiku Nona Amanda, ucap David saat Amanda sudah berada di dekatnya. Apa? Dia memanggilku Nona. David, maafkan aku. Maaf telah meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas. Tapi kali ini aku akan menjelaskannya padamu, ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan. David berjalan melewati Amanda dan menghampiri Stella yang masih duduk manis tanpa berbicara apapun. Apa kamu merasa bosan di sini? Tanya David pada Stella. Jujur gadis itu saat ini sudah sangat muak melihat tingkah Amanda yang seperti itu. Tapi dia juga tidak mau tahu urusannya wanita itu dengan David. Sangat bosan. Aku akan keluar dulu.
Kalau ada urusan kamu selesaikan dulu urusanmu itu, jawab Stella berdiri dan berlalu dari hadapan David. Tapi tiba-tiba David menarik tangannya dan memeluknya erat. Jangan pergi. Temani aku di sini untuk menyelesaikan urusanku, bisik David di telinga Stella. Amanda sangat geram melihat David yang lebih memperdulikan gadis kecil itu daripada dia. David, sebenarnya aku ingin cerita masalah ini sejak lama. Tapi aku sangat malu untuk menemuimu karena aku tahu bahwa kesalahanku sama sekali tidak bisa dimaafkan, ucap Amanda memandang David dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. Apa yang ingin kamu ceritakan? Tanya Daphne masih memeluk Stella, sedangkan Stella hanya diam tidak bergerak sama sekali dalam pelukan kekasihnya itu. Sebenarnya dulu, kenapa aku meninggalkanmu karena orang tuaku mempunyai hutang yang sangat banyak, sehingga membuat mereka harus pindah dari rumah keluarga kami. Mereka mengajakku ke sebuah mansion yang sangat besar dan mewah. Aku mengira kalau mereka akan pindah ke mansion itu. Tapi tidak tahunya, orang tuaku menyuruhku menikah dengan pria berumur pemilik mansion tersebut. Amanda menghirup napas sebelum dia melanjutkan ceritanya. Saat itu aku ingin berlari dan mencarimu. Tapi orang tuaku mengancam tidak akan menganggapku anak mereka lagi kalau aku tidak menuruti mereka. Dan akhirnya aku dinikahi pria yang berumur 20 tahun lebih tua dariku itu. Hicks. Maaf David, aku tidak bisa melawan dan mengecewakan orang tuaku, cerita Amanda sambil terisak. Aku kembali padamu karena suamiku telah meninggal dan aku ingin meluruskan kesalahpahaman ini denganmu. Aku masih mencintaimu David. Aku berharap kamu bisa memaklumi keadaanku. Hicks. David menghela napas kasar. Dia mengajak Stella untuk duduk di sofa. Gadis itu hanya menurut saja. Amanda juga ikut duduk di hadapan mereka. David menggenggam tangan Stella erat. Dan pandangan itu tidak lepas dari sorot mata Amanda. Baiklah, kamu sudah selesai bercerita dan aku juga sudah mendengarkannya. Jadi semua juga sudah jelas bahwa aku telah salah paham terhadapmu selama ini, ucap David. Amanda tersenyum senang ketika David mengucapkan hal itu. Aku tahu kamu masih tidak bisa lepas dari pesonaku, David. Aku yakin kamu masih menyimpan rasa cinta untukku, batin Amanda. Terima kasih karena kamu telah memahamiku. Jadi apakah kita bisa kembali bersama? Tanya Amanda penuh percaya diri. Stella mengeratkan genggamannya dengan tangan David ketika mendengar ucapan wanita di hadapannya itu. David tersenyum melihat tingkah Stella yang menggenggamnya erat seakan tidak ingin melepaskannya. Nona Amanda, aku tidak bisa kembali bersamamu karena aku telah memiliki calon istri, ucap David mencium punggung tangan Stella. Amanda tidak terima kalau David menolaknya. Apa yang kamu bilang? Calon istri? Ayolah David, jangan bercanda padaku, ucap Amanda terawa lirih. Aku tidak sedang bercanda. Namanya Stella. Dia adalah gadis yang sangat aku cintai, jawab David sambil menatap Stella yang juga sedang menatapnya. Apa kamu tidak mengingat kenangan manis kita dulu? Tanya Amanda yang sudah mengeluarkan air matanya kembali. Aku sudah lupa. Kalau kamu sudah tidak ada yang diceritakan lagi, sebaiknya Nona Amanda segera angkat kaki dari ruangan saya, seru David tegas. Amanda merasa takut dengan David yang sudah seperti itu. Baiklah, aku akan pergi. Tapi besok aku akan kembali lagi ke sini. Aku tidak akan menyerah untuk memperjuangkan cinta kita, ucap Amanda menghapus air matanya dan segera berjalan menuju pintu. Tunggu dulu, seru David. Sepertinya David berubah pikiran dan akan memilih menahanku di sini. Gadis itu tidak akan bisa mendapatkan hati David, batin Amanda. Dia menoleh ke belakang sambil tersenyum. Ada apa? Apa kamu berubah pikiran dan menyadari perasaanmu itu? Tanya Amanda. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dan jangan kembali lagi besok ataupun seterusnya, ucap David membuat Amanda terdiam. Wanita itu kemudian pergi keluar dari ruangan David. Sayang, dia adalah wanita di masa laluku. Tapi wanita masa depanku adalah dirimu, Stella, ucap David seakan memberi penjelasan pada gadisnya itu. Lalu, tanya Stella cuek. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu tentang wanita yang bernama Amanda itu, jawab David merangkul gadis itu. Kemudian dia menceritakan masa lalunya dengan Amanda tanpa ada yang dikurangi ataupun ditambah-tambahkan. Bersambung.